Di ufuk timur, matahari perlahan menyingkap kabut tipis yang bergelayut di atas danau Sidendreng. Riak air berkilauan, seakan bernafas mengikuti irama alam yang abadi. Angin pagi menyapu pepohonan lontar, membawa bisikan masa lalu yang belum sirna. Di sebuah rumah panggung kayu di tepian danau, sebuah keluarga menyimpan rahasia yang jarang terucap. Rahasia itu bukan sekadar dongeng, melainkan warisan yang menyeberangi generasi. Orang-orang kampung menyebutnya kisah tentang saudara dari air. Sebuah kisah yang menempatkan manusia dan buaya dalam ikatan yang tak terputuskan. Mereka percaya, setiap lahirnya seorang anak, ada pula saudara kembar yang datang dari air. Kembar itu tak berwujud manusia, melainkan penghuni sungai dan danau. Di kampung Salobila, kisah ini menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Malam-malam sunyi seringkali menghadirkan tanda, entah riak air, entah bayangan gelap di permukaan. Tanda itu adalah pengingat bahwa air bukan sekadar bentangan luas yang membatasi daratan. Air adalah rumah bagi saudara yang berbeda rupa, namun terikat darah. Dan disinilah, pada suatu fajar, sebuah kisah besar bermula. Kisah tentang kelahiran seorang anak manusia dan seekor buaya dari rahim air. Pagi itu, seorang ibu terbaring di rumah panggung. Tubuhnya menggigil menahan rasa sakit persalinan. Para tetua kampung berdoa, sementara seorang dukun menuntun dengan tenang. Suara tangis bayi pecah memenuhi ruang kayu yang sakral dengan kehidupan baru. Namun, bersamaan dengan tangis itu, air ketuban mengalir deras ke tanah. Air itu menuruni tangga rumah, menyusuri parit kecil menuju danau. Dari balik lumpur basah, seekor buaya kecil merayap perlahan, seolah menjawab panggilan. Sang ibu menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dukun kampung berbisik lirih, "Jangan gentar, anakmu lahir berdua, satu untuk darat, satu untuk air." Tangisan bayi semakin keras, seakan memberi tanda bahwa ia mengakui saudaranya. Sang ayah, meski diliputi rasa takut, tetap memandang dengan tatapan pasrah. Ia tahu kisah lama yang diwariskan leluhur kini menjelma di depan mata. Buaya kecil itu berhenti di tepian parit, menoleh lalu bergerak menuju danau. Seolah berkata, "Aku tidak jauh, aku akan selalu menjaga." Sejak saat itu, keluarga menyadari bahwa kehidupan anaknya tidak pernah sendiri. Ia memiliki saudara yang akan tumbuh di kedalaman air. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di tepi danau Sidendreng. Bulan purnama menggantung tinggi, memantulkan cahaya pucat di permukaan air. Sang ayah berdiri tegak, membawa sebakul telur ayam kampung dan segenggam beras putih. Perlahan ia menaburkan telur ke danau, satu persatu tenggelam ke dalam riak air. Suara percikan terdengar seperti sambutan dari dunia lain. Anak manusia yang masih bayi di dekap sang ibu diarahkan wajahnya ke danau. Semua hening, hanya desau angin dan bisikan doa terdengar. "Wahai saudara dari air," ucap sang ayah lirih, "terimalah tanda kasihmu. Jangan sakiti anakku, sebab darahmu dan darahnya berasal dari rahim yang sama." Tiba-tiba buaya kecil muncul di permukaan, berenang melingkar seperti menari. Para tetua mengangguk, itu adalah pertanda penerimaan. Sejak malam itu, setiap panen dan syukuran, keluarga wajib menabur telur dan beras. Itu bukan sekadar tradisi, melainkan ikatan yang menjaga keseimbangan. Dan buaya itu kini menjadi penjaga yang tak terlihat. Tahun-tahun berlalu,
Anak manusia itu tumbuh menjadi remaja yang gemar bermain di tepian Sungai Bila. Ia sering melihat bayangan besar melintas di bawah permukaan air. Bayangan itu tak pernah mendekat, namun selalu ada, mengawasinya. Suatu sore, ayahnya memanggilnya pulang dengan suara berat. Di beranda rumah panggung, sang ayah duduk dengan wajah penuh wibawa. "Ingat nak, jangan pernah kau ejek buaya," katanya dengan tegas. "Jangan pula kau buang kotoran ke sungai, sebab saudaramu bersemayam di sana." Anak itu mendengarkan dengan mata penuh tanda tanya. Jika pantangan itu kau langgar, ia akan murka. Murka itu bukan sekadar gigitannya, melainkan tanda yang tak akan kau sangka. Tanda itu bisa berupa riak air yang tak wajar, bisa berupa mimpi buruk yang menghantui setiap malam, atau bahkan sakit yang tak bisa disembuhkan tabib manapun. Itulah sumpah alam yang tak boleh ditentang, sebab manusia dan buaya terikat bukan oleh pilihan, melainkan oleh darah dan takdir. Pada malam purnama berikutnya, sang remaja berjalan sendirian ke tepi danau. Angin membawa hawa dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap permukaan air yang tenang, seolah cermin besar membalas tatapannya. Tiba-tiba, dari kedalaman muncul kepala buaya besar. Matanya berkilau diterpa sinar bulan, memancarkan wibawa yang tak bisa ditolak. Sang remaja terdiam, tubuhnya bergetar, tapi hatinya tidak gentar. Ia merasa seolah tengah menatap bayangan dirinya sendiri dalam wujud lain. Nafasnya bergetar, namun bibirnya bergerak tanpa sadar. "Kau, saudaraku," gumamnya lirih. Buaya itu tidak menjawab dengan kata, hanya mendekat lalu berhenti. Matanya berbicara lebih lantang dari suara manusia. Ada pengakuan, ada ikatan, ada janji yang tak terucapkan. Malam itu, air dan darat seakan bertemu dalam satu garis tipis. Garis yang memisahkan, namun juga menyatukan. Mereka tidak berbicara, tapi mereka tahu mereka satu darah. Waktu terus berjalan, generasi berganti, dan cerita tetap hidup di tepi Danau Sidendreng. Pemuda itu kini menjadi lelaki dewasa, membawa kisahnya ke anak-anaknya. Setiap kali panen, mereka tetap menabur telur dan beras ke air. Setiap kali ada syukuran, doa tetap dipanjatkan untuk saudara dari sungai. Sebab persaudaraan itu bukan hanya cerita, melainkan perjanjian yang abadi. Orang-orang kampung percaya, selama ikatan itu dijaga, air tetap tenang. Ikan melimpah, sawah subur, dan danau memberi kehidupan. Namun jika pantangan dilanggar, tanda akan datang tanpa diminta. Riak air bisa berubah menjadi badai, kedamaian bisa berganti menjadi ancaman. Itulah hukum alam yang tak bisa dinegosiasikan. Saudara dari air bukan musuh, ia adalah cermin kehidupan manusia. Selama manusia menghormati air, buaya tetap menjadi penjaga. Dan selama manusia menjaga adat, kisah ini akan terus diceritakan. Di Sidrap, di tepi Danau Sidendreng, persaudaraan manusia dan buaya akan selalu hidup.